di foto, masukin ke import di insert di Word-nya. Jadi di situ lebih mudah hasilnya. Oh, ada hasilnya, iya. Dan kalau bisa agak, maksudnya kalau memang dalam satu ini nggak terlalu jelas, ya agak bisa gitu ya. Seperti itu. New share. Ini saya share. Nah, seperti ini dulu. Mau.
Nah, oke. Nomor 1 ini tentukanlah matriks berada pada eselon baris atau bukan. Maksudnya eselon atau bukan, eselon baris reduksi atau eselon baris ataupun bukan keduanya, seperti itu ya. Seperti saya kasih contoh tadi sebelumnya, yang eselon baris seperti apa, yang reduksi seperti apa, dan yang bukan keduanya seperti apa. Seperti itu. Nomor 2. Nomor 2 simple. Nomor 2 ini selesaikan sistem berikut yang sudah dalam eselon baris reduksi ya. Jadi tentukan nomor 2 ini, tentukan himpunan solusinya seperti apa. Gitu. Nah, nomor 3, sorry. Selesaikan sistem berikut ini yang sudah dalam bentuk eselon baris dengan substitusi balik. Jadi, tentukan himpunan solusinya nih. Bentuk matriksnya sudah dalam bentuk eselon baris, tapi belum ada himpunan solusinya seperti apa. Okay. Jadi gambaran ya. Nah, satu lagi eliminasi Gauss Jordan.
tambah 2x3 sama dengan 8. X1, 2x2. X2 ditambah 2x3. X1 X2 X3. X1 tambah X2 min X3 sama dengan 8. Min X1 min X2 X2 3X3 1 3X1 3X2 X10. X1 3X2 X1 tambah 2X2 saya kasih dulu X1 min X2 X2 plus 2X3 sama dengan 8 min X1 min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 1 3X1 min 3X2 tambah 4X3 sama dengan 10.
1 min 3x2 sama dengan 2. 2 ini 2x1 tambah 3x1 tambah 2x2. Oke. Saya share dulu. Saya share dulu my chat. Nggak banyak kok, nggak banyak. Ya, silakan, boleh, Nur. Yang mau ke toilet, kalau kalian haus, boleh minum, nggak apa-apa. Oke, sudah saya share ke grup chat. Tinggal ini aja. Biasa dikumpulkan setiap hari Jumat. Subjeknya jangan lupa agak sedikit ditambah. Aljabar. Nama aljabar. Prodi. Jenis kelas. Reguler atau karyawan. Baru nama ya. Sama pertemuannya. Pertemuan 1 atau 2 gitu ya. Oke. Ada yang boleh tanya kembali? Bapak boleh ngulas soal yang minggu lalu nggak? Oh iya, oke, boleh. Ini kan di soal yang nomor 2 yang bagian B kan itu X2-nya R. Tapi di minggu lalu yang contohnya itu S. Gimana Pak? Oh, nggak apa-apa. Jadi gini. Nggak apa-apa. Oke, kita buka ya. Contoh dulu. Kita sharing. Mana nih? Sharing pertemuan pertama. Yang nomor 2 ini, oke. Jadi gini. Ini kan nilainya sembarang. Jadi ketika kalian menentukan variabel itu juga apa aja gitu, nggak harus S atau T, A, B, C juga boleh gitu ya. Cuma memang kebiasaan dalam, saya nggak tahu kenapa kalau di buku itu nggak jauh-jauh dari XZ, RST gitu. Pokoknya urutannya dari ZYX, RST kayak gitu. Jadi kalian boleh bebas pakai X2-nya tuh tentunya apa, ST, ABC, G juga boleh gitu. Cuman memang biasanya kalau misalnya di buku seperti itu gitu. Karena kan bisa dibilang tentukanlah bagaimana cara menentukan himpunan suatu persamaan pada samaran ini tersebut gitu kan. Nah, kita kan perlu mengetahui dulu gitu, mengetahui X2, X3 itu seperti apa. X2, X3-nya kita tentukan dulu atau X1-nya dulu ditentukan, terserah gitu. Kita harus menentukan salah satunya dulu gitu, baru akan didapat persamaan-persamaan yang lainnya seperti itu. Contohnya kalau misalnya yang B, berarti udah kita tentukan X2-nya misalnya kalau sebelumnya S S ya nggak apa-apa juga, pakai R juga boleh, Q juga boleh, nggak jadi masalah. Jadi R dan T oke gitu kan. Nah setelah itu baru didapatkan persamaan
si X1-nya. Itu. Seperti itu sih. Ada lagi? Ada lagi yang kurang paham? Oke. Oh iya, gambaran kalian kalau ketika kalian masuk TI itu kayak apa ya? Bertanya. Yang ini, dia mau jawab, gambaran kalian ketika kamu masuk ke jurusan teknologi itu seperti apa? Apakah praktek mulu? Atau diajarin bikin web lah? Atau gimana? Ada beberapa orang mungkin anggapannya macam-macam sih. Kalian nggak, dia menghindari matematika, ternyata pas masuk teknologi matematika semua isinya nih. Wah, pusing. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang enak nih kayaknya cuma klik-klik doang nih, praktek doang. Ternyata pas masuk teorinya begini, gitu, bikin pusing. Itu sih. Seperti itu. Di sini ada SMK yang lulusan SMK tapi bukan apa ya? Bukan ini ya, bukan komputernya gitu, bukan TKJ ataupun SI lah, atau media, multimedia. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Pak. Saya Pak. Saya. Ada Pak. Kaget nggak? Kaget sama soalnya nggak? Kaget Pak. Beda. Beda sama gambarannya ya. Iya. Iya Pak. Wajar banyak juga sih dulu kayak gitu juga. Ada juga di perhotelan pas masuk teknologi gua. Pusing. Nggak pusing-pusing juga sih, sebenarnya sih gampang-gampang aja. Lagi pula kalau di perkuliahan kita nggak terlalu kayak waktu zaman SMA ya, terlalu materinya banyak, terlalu deep gitu, nggak terlalu sampai ini sih. Nah, kalian sudah tahu nih jurusan kalian bukan jurusan. Kalian sudah tahu nih fokusnya nanti kalian mau ngambil kemana gitu. Ada yang tahu belum TI itu kemana? Informatika itu kemana, SI kemana, terus SI, informatika, sama teknologi informasi itu kemana itunya. Jurus apa fokusnya? Belum Pak. Belum ya? Aduh Pak. Nah, saya kasih tahu agak apa ya? Ya, pengetahuan umum aja sih. Untuk ke depan gitu ya. Ke depan apa sih yang banyak dibutuhkan di dalam teknologi itu untuk ke depannya? Satu ketika kita belajar untuk teknologi memang bisa dibilang mungkin kalau yang nggak tahu agak susah gitu ya. Agak susah, agak pusing, tapi ya nggak apa-apa gitu. Ya memang ini ya, memang seperti itu dunianya gitu ya. Dan kalau ditanya gimana nih kalau untuk masalah sebenarnya kepusingan kita berbanding lurus dengan gaji yang akan kalian dapat gitu. Selinier lah kalau kalian belajar berlinear seperti itu, selinier lurus berbanding lurus gitu ya. Jadi pusing iya, dibutuhin banyak orang iya, dicari-cari orang juga iya, punya salary yang di atas rata-rata iya gitu.
Nah, kalau misalnya kayak di informatika nih, ada yang programmer, animator, desainer web, kalau di saya lihat sih dari apa namanya, dari website ini kampus kita, konsultan sama machine learning engineering gitu ya. Nah, yang kalian perlu kalau lihat sih di apa yang dibutuhkan sekarang, desain web, iya, mobile game developer, iya juga. Dan maksudnya dalam arti cuman memang agak sedikit jarang ini ya, apa namanya, nggak tahu kalau untuk 5 tahun ke depan ya, untuk mobile game developer, saya juga apa namanya ke depannya nggak tahu. Maksudnya mungkin di Indonesia dilihatnya sih nggak terlalu ini banget, cuman sebenarnya apa namanya, apa ya, jadi gini, secara ekosistem kayaknya dibutuhkan banget enggak, cuman jarang gitu. Nah, ketika jarangnya ini pun ya banyak dicari juga sama perusahaan. Biasanya perusahaan game, masalahnya perusahaan game di Indo masih jarang gitu ya, masih nggak sebanyak perusahaan umum pada umumnya. Tuh, seperti itu. Kalau kita bahas kayak informatika, ada programmer, ada animator, ada desainer web, gitu. Kalau di sana termasuk pemrograman yang maksudnya bagi apa namanya pekerjaan yang cukup banyak dicari oleh perusahaan. Terus ada konsultan sama machine learning engineer. Ada yang tahu machine learning? Pernah dengar machine learning? Ada yang tahu AI? Big data? Oke, masih. Jadi ya AI itu intelijen artifisialnya itu adalah produksinya gitu ya. Maksudnya sebuah apa namanya, jika nanti kalian apa namanya skripsi gitu ya. Sebenarnya kalau kalian skripsi, saya nggak tahu nih kalau di kan ada beberapa kampus di mana kalau kalian berskripsi itu jika kalian salah S2 ya lulusnya S2 bukan S1 gitu ya. Kalau di mungkin ya karena kampus kita baru berdiri, ya nggak tahu 4 tahun ke depan mungkin aja bisa saja gitu. Terus lalu ada lagi kalau sistem informasi digital marketing spesialis. Nah, sistem informasi digital marketing spesialis ini kayak kalau kalian ada Facebook Ads, ada namanya Instagram Ads, ada namanya Google segala macamnya, ya itu cukup banyak dicari. Yang awalnya orang pekerjaan ini nggak ada, 10 tahun lalu pekerjaan ini nggak ada, sekarang muncul. Kerjaannya adalah sharing-sharing, dan hanya sharing juga. Sebenarnya lebih targeting marketnya seperti apa. Karena saya termasuk yang bekerja di bidang perusahaan agensi. Apa namanya, kesibukan lain saya ada bekerja di bidang perusahaan agensi, digital marketing itu cukup dicari juga. Kerjaannya itu bikin plan, targeting marketnya seperti apa, capaiannya seperti apa. Terus ada e-business development manager, ada e-commerce manager, ada CEO, ada enterprise architecture, auditor sistem informasi sama finance teknologi, gitu, kan SEC-nya. Kalau misalnya jadi development manager itu mungkin lebih ke ini sih, apa namanya, sisi bisnis ini apa aja sih yang bisa masuk ke dalam teknologi digital gitu. Ada e-commerce juga sama. Di sini ada yang ini enggak, apa namanya, mungkin dari kalian salah satu ada yang mungkin sampingan jualan produk apa gitu. Entah jualan kayak body shop lah atau apa ya. Atau ada yang jualan kayak momen gitu ya, atau produk momen ataupun yang lainnya. Nah, bisa maksudnya di bagian e-commerce. Kalian bisa, ya kalau kalian punya produk sendiri, sebenarnya kalau kalian jadi orang teknologi, paling simpelnya adalah kalian bisa bikin web bentuk base-nya, apa namanya, base-nya pakai WordPress, itu simpel, mudah. Tinggal install, template-nya banyak, yang gratisannya ada, yang bayarnya pun juga ada. Yang bayar di Tokopedia pun murah-murah banyak, saya pernah coba. Terus apa namanya, dari itunya, dari webnya, kalau untuk jual produknya, terus dilakukan lagi namanya
namanya digital marketing kalau kalian buka namanya apa sih namanya? Oh ya, saya nggak share ini, maaf ya. Bentar. Screen satu. Nah, kalau kalian apa namanya buka Google sedikit ini ya, digital marketing, Google Trend. Kalau kalian contoh mau jualan, ini pengetahuan umum ya, intermezzo aja. Oh, udah 40, bentar aja selesai dong ya. Nah, Google Trend ini fungsinya apa sih gitu ya? Fungsinya adalah melihat semua tren yang ada di dunia gitu. Contohnya, kalau kamu mau jualan nih, jualannya apa nih? Kerudung, hijab, syari. Nah, kerudung syari, cari mana adanya? Wah, di Indonesia nih. Oh, di Indonesia, Jawa Barat itu paling banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Coba Jawa Barat, Banten, Kalimantan. Di sini kan bisa lihat, oh market adalah Jawa Barat, Jawa Barat. Jadi kalau kalian punya produk jualan namanya kerudung syari, kalian punya webnya, atau kalian punya namanya kayak Tokopedia, Bukalapak, dan kayak Shopee gitu, kalian bisa tuh kalian jual itu targetnya kemana? Oh, targetnya location-nya kemana nih? Oh, ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Tanya valid nggak sih kalau untuk yang kayak gini Google Trend? Saya bilang cukup valid gitu. Kenapa saya bilang valid? Karena hampir semua orang itu pakainya di Google gitu kan. Ketika kamu klik Google di sini, kamu ketik kerudung syari. Nah, semua orang itu, si mesin Google ini akan mendeteksi location kamu di mana sih? Oh, Jawa Barat nih. Yang dicari apa? Oh, ini. Oh, disitulah Google berjualan gitu ya. Disitulah Google men-track kita gitu. Track ini dikasihlah kebuat apa namanya jadi datanya mereka. Dari sini pula dia masuk kalau kalian jadi YouTuber. Alurnya gitu ya. Dari situlah apa namanya mereka kasih apa namanya insight ke klien-klien mereka. Oh ini loh kita punya data sekian, ada orang yang sekian gitu. Jadi mereka share-nya seperti itulah. Oke, sudah 9:43. Ada yang mau ditanya lagi sebelum saya tutup? Sudah cukup, Pak. Sudah ya. Oke, jangan lupa dikumpulkan ke email saya masih yang di Al-Rufahmi. Mungkin saya akan buat email nanti agak baru. Aku nggak mau chatting. Al-Rufahmi@gmail.com. Jangan lupa dikumpulkan. Sukses kalian buat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak.